asik. Berjumpa lagi dengan kami penjual pajak PM6. Saya Jojo dan saya Aurel. Di episode kali ini kita akan membahas tentang tata cara pembayaran dan pelaporan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 yang nanti selanjutnya akan kita sebut sebagai PMK 81 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2025 seiring dengan penggunaan aplikasi Crosstech. Jadi PMK 81 ini sangat banyak ya kawan pajak ya. Ada 484 pasal ya. Itu terdiri dari 11 bab. Nah, tentunya tidak mungkin kita bahas sekaligus ya kawan pajak ya. Jadi yang akan kita sampaikan di sini adalah beberapa bagian dari klaster pembayaran yang ada di bab 5 bagian ke-1, yaitu pembayaran dan penyetoran pajak. Di PMK 81 sendiri mengatur beberapa hal tentang pembayaran dan penyetoran. Ada hal-hal yang baru dibanding sebelumnya. Kami coba akan menyampaikan 6 inti kalau salah. Ada 6 pokok perubahan ya Pak ya. Yang pertama tentang perubahan tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran. Ini diatur di pasal 94, 95 dan pasal 100 di PMK yang ada 484 pasal tadi. Kemudian tentang pengaturan kode billing yang dapat dibuat single account maupun multi account. Karena kalau dulu kan kode billing di DJP hanya ada pasti single account ya, hanya untuk satu kode billing satu pembayaran. Ini nanti di Crosstech ada pengaturan berbeda, ini diatur di pasal 104. Kemudian ada juga tentang menghapus konversi kurs pembayaran pajak sehingga pajak yang terutang yang masih harus dibayar dalam mata uang USD, mata uang asing lainnya wajib dibayar dengan mata uang USD. Di pasal 106 ayat 2. Kemudian ada juga pengaturan deposit pajak sebagai sarana, sebagai alat untuk penampungan pembayaran pajak. Ini hal baru karena di sebelumnya tidak ada deposit pajak. Kalau dulu kita melakukan pembayaran pajak ya langsung menuju ke jenis pajaknya. Ini di PMK itu diatur baru bahwa ada yang namanya deposit pajak, semacam penampungan untuk pembayaran pajak. Kemudian tentang identitas penyetoran PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut bahwa kalau dulu menggunakan NPWP 00, sekarang langsung NPWP penyetornya. Nanti akan kami uraikan lagi di bawah. Kemudian tentang pengaturan ulang batasan pembayaran atau penyetoran yang dapat dipindah bukukan sesuai dengan pembaruan proses bisnis. Akan diatur di pasal 108, 109, dan 111. Ini juga hal yang baru yang kemudian menimbulkan banyak pertanyaan karena ada hal-hal yang dulu biasanya bisa diselesaikan dengan pemindah bukuan. Kemudian setelah masuk di PMK 81 ini berubah, tidak bisa. Ada beberapa yang jadi bisa dipindah bukukan, ada beberapa yang jadi tidak bisa dipindah bukukan. Ya, benar. Ya, kita mulai saja ya kawan pajak ya. Satu dari ke-6. Yang pertama ya, yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak ya, yang ada di pasal 94, 95, dan pasal 100. Jadi pembayaran PPh yang sebelumnya jatuh tempo di tanggal 10, nah sekarang menjadi tanggal 15 bulan berikutnya. Sesuai PMK 81, pembayaran dan penyetoran pajak yang wajib dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir ya tentunya. Ini meliputi beberapa jenis, yaitu yang pertama PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, kemudian PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, dan PPh pasal 26. Itu dari segi PPh yang pada umumnya ya. Kemudian ada juga PPh migas yang dibayarkan setiap masa pajak. Ini juga menjadi tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian PPN yang terutang atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean atau PPN CLN ya biasa kita sebutnya. Kemudian ada PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri, PPN KMS. Lalu bea materai yang dipungut oleh pemungut bea materai. Lalu ada pajak penjualan dan pajak karbon yang dipungut oleh pemungut pajak karbon.
Ini baru ya, kalau dulu kan ada 2 tanggal ya, tanggal Iya. 10 sama tanggal 15 ya. Iya. Tanggal 10 dulu kalau mungut pembayaran atau potong, kemudian tanggal 15 pembayaran sendiri. Iya. Nah ini untuk mempermudah biar gak usah tanggalnya berapa nih, udahlah samain tanggal 15 dulu seperti itu ya. Ya. So, kawan pajak lebih mudah mengingat bahwa untuk jatuh tempo pembayaran tersebut yang disebutkan tadi itu tanggal 15. Iya. Tidak boleh mikir kalau dulu 21 tanggal 10 nih, 25 tanggal 15. Yang ini tanggal 10, semuanya harus diingat ya. Sekarang semuanya tanggal 15 bulan berikutnya. Tapi bagaimana Aurel dengan kalau untuk PPN, penyetoran PPN sama SPT tahunannya bagaimana? Oh iya, kalau untuk PPN atau PPN yang masa ya? PPN atau PPN dan PPNBM itu yang terutang dalam satu masa pajak ya, ini masih sama. Jadi wajib disetor paling lambat akhir bulan berikutnya. Kalau untuk SPT tahunan ini juga masih sama. Jika ada kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan, untuk PPh dan pajak karbon wajib dibayar secara lunas sebelum SPT tahunan disampaikan, tetapi tidak melebihi batas waktu penyampaian SPT tahunan ya pajak. Jadi tambahannya di sini adalah sebelumnya tidak ada pengaturan khusus mengenai pajak karbon di PMK 242 tahun 2014. Tidak ada ya? Ya, sekarang ada pajak karbon tambahannya. Jadi sekarang ada tambahan di pajak karbon ya. Tadi juga pembayarannya kembali sebelum dilaporkan ya. Karena PPN akhir bulan, maka pas akhir bulan paling lambat bayar ya sebelum lapor. SPT tahunan kalau yang OP 3 bulan sebelum jatuh tempo, setelah jatuh tempo, dan badan 4 bulan setelah jatuh tempo, berarti hari terakhir itu ya batasnya ya? Iya, hari terakhir. Oke. Dan kamu ada kemarin seperti apa? Yang tanggal 15 ternyata hari libur. Tadi tanggal 15 itu tanggal 15, ternyata hari libur. Itu bagaimana? Tapi sebelum maaf, kawan pajak, mohon maaf saya mau ngetes dulu apakah suara kami terdengar? Mohon dikonfirm di kolom chat mungkin ya. Khawatirnya nanti ada miss di suaranya belum keluar. Kecil Pak. Oke ya. Suaranya kecil. Oke. Mungkin katanya tidak ada masalah karena tidak ada masalah ya? Tidak ada yang konflik. Oke. Kita lanjutkan. Bagaimana kalau ternyata tanggal 15-nya adalah hari libur? Hari libur ya. Nah ini ya yang sering ditanyakan juga ya oleh kawan pajak ya. Jadi dalam hal jatuh tempo tanggal pembayaran atau penyetoran ini bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. Jadi masih ada jeda nih Mas Jojo nih ya. Jadi hari libur yang dimaksud di sini adalah hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, kemudian hari yang diliburkan untuk pemilihan umum, dan juga hari yang ditetapkan sebagai cuti bersama secara nasional. Oh iya, sebenarnya lebaran ini kan agak panjang ya. Iya. Lebaran ini kan cuti hari Sabtu minggunya, ketemu dengan hari besar nasional, ketemu dengan cuti bersamanya itu hampir 11 hari. Itu kemungkinan yang akan terefek kan di PPN di akhir bulan ya. Kalau tanggal 15 kan sudah lewat kemarin ya. Jadi itu akan ketemu di hari kerja pertama ya. Iya. Misalnya kalau dalam case itu adalah kalau yang libur bersama lebaran tanggal 8 berarti ya. Iya. Kan kita dari 28 tuh libur tuh, 28 terus masuk ke sampai tanggal 7 berarti tanggal 8 gitu ya. Iya, benar. Jadi ketika tanggal 15 atau jatuh tempo pembayaran itu di hari yang libur tadi, maka dia akan mundur sampai dengan ketemu hari kerja yang pertama ya, hari kerja yang pertama. Ini tidak jauh dari ketentuan sebelumnya ya, di 2 pun sama ya. 242 ya. Ya, sama sepertinya. Oke, kemudian itu tentang poin pertama pembayaran. Kita coba masuk ke poin selanjutnya tentang pengaturan kode billing. Ini diatur di pasal 104. Nanti kalian pajak bisa sambil dibaca mungkin di PMK 484-nya biar memudahkan. Di sini jadi bicara kode billing ada di 104. Karena kalau mencari agak lumayan ya, 484 tuh scroll ke bawahnya lumayan. Jadi pengaturan kode billing di pasal 104 ada hal yang baru. Dulu ketika menggunakan DJP online, kode billing yang kita buat hanya dapat digunakan untuk satu pembayaran, satu jenis pajak, satu masa pajak, satu ketetapan, baik itu satu STP atau satu SKPKB. Iya. Nah sekarang ketika di PMK 81 yang di Kortex ini, satu surat setoran pajak dapat digunakan untuk pembayaran atau penyetoran dari satu atau beberapa. Jadi satu boleh,
Bisa lebih dari satu gitu ya. Bisa lebih dari satu jenis pajak misalkan, atau satu masa pajak, bagian tahu pajak, tahun pajak, atau juga kalau yang masa STP, SKPKB itu bisa dibayar sekaligus. Di Kortek itu ketika daftar targetnya dibayar, nanti ada listnya, tinggal centang buat kode billing, dari sekian banyak akan muncul cukup satu kode billing. Jadi akan mempermudah dalam melakukan pembayaran. Kalau dulu kan SPP-nya ada 20, harus 20 kali bayar ya. Iya. 20 kode billing, 20 kali bayar, sekarang cukup pembuatan sekarang satu kali. lebih simpel ya. Ya, mungkin seperti apa contohnya yang ada gambaran ya, biasa ya. kita lakukan sehari-hari ya. Contohnya misalnya pembayaran SPP dan SKPKB ya Pak Pajak. Misalnya kita memiliki utang pajak SPP nomor 01, 02, kemudian SKPKB nomor 01, 02 dan seterusnya. Nah, kode billingnya sekarang dapat dibuat cukup dengan satu kode billing, yaitu dari Cortex. Kita pilih di menu pembayaran, lalu kita pilih pembuatan kode billing atas tagihan pajak. Kan coba ke bawah itu ya. Ya, kita pilih. Kemudian dari daftar SPP dan SKPKB tersebut yang muncul, nah itu dapat kita centang satu persatu mana yang akan kita bayarkan. Dan tentunya kita juga mengisikan nilai nominal ya kalau pajaknya. Jadi kode billingnya hanya akan terbentuk satu saja. Jadi bayarnya cukup sekali ya, tapi untuk bayar beberapa SKP tadi ya. Kemudian tentang yang jenis pajak, jadi di Kortek ini ada sedikit berbeda. Misal kita bicara unifikasi. Nah, ketika membuat SPT unifikasi kan ada beberapa pasal ya, bisa ada pasal 23, terus pasal 4 ayat 2, kemudian ada terutangnya masing-masing. Nah, kalau dulu kan sesuai dengan jenis pajaknya, ketika menggunakan DJPM sebelumnya pakai e-Bupet akan membuat di masing-masing dipotong ya, masing-masing pembayaran kode jenis ya untuk pembayaran PPA unifikasi. Nah, ketika di Kortek otomatis pembayaran akan jadi satu karena billing muncul setelah SPT selesai. SPT selesai, kita akan klik simpan dan bayar, kemudian akan muncul kode billing. Kode billingnya hanya muncul satu, namun di keterangannya akan ada PPA 23 sekian, PPA 4 ayat 2 sekian, tapi hanya di satu kode billing. Jadi semoga itu bisa memudahkan kawan pajak dalam melakukan pembayaran. Karena tidak perlu melakukan pembayaran berkali-kali, cukup sekali saja, tapi sudah bisa membayar beberapa jenis pajak. Ya, per SPT masa gitu misalnya ya. Nah, salah satu manfaatnya dari mekanisme pembuatan kode billing yang sekarang ini kawan pajak, jadi kita bisa meminimalisir kesalahan kode jenis setoran ya kawan pajak ya. Baik untuk pembayaran SPP, SKPKB, maupun untuk pembayaran SPT sesuai dengan yang kita buat. Jadi nggak usah mikir dulu harus 310. Kadang dulu ada yang membayar tunggakan tapi malah 100 gitu. Malah nggak masuk ya, harus dipindah buku. Tapi karena sekarang tinggal dipilih saja di checklist, lakukan billingnya otomatis keluar, kesalahan pembayaran itu bisa diminimalisir ya. Oke, ada 2 poin. Sekarang kita masuk ke tadi tentang pembayaran. Sekarang kita masuk ke poin ketiga, ini tentang konversi. Kalau dulu kan ada namanya konversi untuk pembayaran pajak terutang di mata uang USD. Maka di PMK 48 ini, di PMK 81 ini akan menghapus konversi kurs pembayaran pajak. Pajak yang terutang dalam mata uang USD wajib dibayar dengan mata uang USD. Jadi tidak dikonversi lagi dengan kurs PMK yang tertentu ya. Kalau bayar kan bisa di kurs tuh. Kalau saya terutang $10, berarti dengan kurs 16.000 saya harus bayar 160.000 ya. Ini akan diatur di pasal 106 ayat 2. Nanti kawan pajak bisa cek di peraturan ini di pasal 106. Di PMK sebelumnya, PMK 2422, pembayaran PPh pasal 25, pasal 29 dalam mata uang dolar itu kan masih diperbolehkan untuk dibayarkan dengan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs konversi di tanggal pembayaran. Maka sekarang di 81 bagaimana nih? Karena kan nggak boleh lagi tuh, nggak boleh lagi. Iya, di sini telah ada perubahan ya Pak Pajak ya. Jadi untuk pajak yang terutang dalam mata uang dolar Amerika sudah tidak lagi menggunakan pembayaran yang dikonversi dengan rupiah. Di pasal 102 PMK 81 disebutkan pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP,
kemudian bea materai untuk pembayaran bea materai, kemudian atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP ya, meliputi pembayaran PPh, PPN, kemudian PPNBM, bea materai, PBB, pajak penjualan dan pajak karbon. Ini dilakukan dalam mata uang rupiah. Nah, kemudian ada yang dikecualikan. Kalau itu tadi kan kondisi pada umumnya ya. Kemudian ada yang dikecualikan, yaitu bagi wajib pajak yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan izin penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika melalui permohonan atau pemberitahuan secara tertulis harus melakukan pembayaran. Yang pertama PPh pasal 25, kemudian PPh pasal 29, kemudian STP surat tagihan pajak, SKPKB, SKPKBT, lalu ada surat keputusan pembetulan, kemudian SK keberatan, kemudian putusan banding, surat keputusan persetujuan bersama, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah yang masih harus dibayar bertambah ya. Jadi ada kurang bayar yang harus ditambah, yang diterbitkan dalam mata uang dolar Amerika, dan juga satu lagi deposit pajak yang digunakan untuk pembayaran tersebut ya. Nah, ini harus melakukan pembayaran dengan menggunakan mata uang dolar Amerika. Jadi itu tadi yang dikecualikan ya Mas Bidu ya. Perubahannya di sini kalau ada pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uangnya dolar Amerika, jadi membayarkan pajaknya juga dalam mata uang dolar Amerika, tidak dikonversi ke rupiah. Kemudian ada lagi nih, satu lagi Mas Jujur, bagi wajib pajak yang ditunjuk sebagai pihak lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar daerah pabean dan memilih untuk melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan atas PPN PMSE perdagangan melalui sistem elektronik ya, PPN PMSE ya. Nah, ini juga menggunakan mata uang dolar Amerika. Jadi harus melakukan penyetoran PPN PMSE yang dipungut dengan menggunakan mata uang dolar Amerika. Kalau sebelumnya kan dikonversi rupiah ya, Iya. PMSE ya. Sekarang PMSE pun juga harus dolar ya. Sekarang sudah lebih jelas ya kalau pajak ya. Oke, sudah 3 poin tadi yang terakhir. Kemarin kita masuk ke poin keempat. Poin 4 ini hal yang baru. Ini juga baru muncul di PMK 81. PMK sebelumnya belum ada. Dan ini juga baru dilaksanakan di Kortek. Tentang pengaturan deposit pajak sebagai alat untuk menampung pembayaran pajak. Ini hal baru diatur di pasal 103. Jadi kalau dulu orang bisa membayar pajak itu harus langsung menuju ke jenis pajaknya. Iya. Nah, sekarang bisa menggunakan deposit pajak untuk membayarkan terlebih dahulu. Jadi dibayar dulu di deposit pajak, ini jadi semacam tabungan ya. Iya, deposit. Jadi kalau naik ke atas tadi, ketika bicara mata uang USD, berarti deposit itu juga ada 2 jenis ya. Iya. Deposit kita bisa bayarkan deposit dalam rupiah, nanti untuk membayarkan pajak-pajak tentang dalam mata uang rupiah, dan juga membayar deposit dengan dolar untuk pembayaran pajak-pajak tentang menggunakan mata uang USD dolar. Nah, si deposit ini tuh asalnya dari mana aja ya, Pak? Oh ya, jadi sumber-sumber deposit ya. Ya, sumber-sumber deposit. Sumber-sumber deposit ini ada 3 Pak pajak. Yang pertama dari pembayaran melalui sistem penerimaan negara secara elektronik ya, dengan cara membuat kode billing seperti biasa. Dari menu pembayaran, kemudian layanan mandiri kode billing, kemudian kita pilih KJS-nya, kode jenis setoran 411618/100, setoran untuk deposit pajak. Kemudian kita pilih periode dan tahun pajaknya. Lalu kita isi nominal yang akan kita bayarkan deposit. Kemudian pada bagian keterangan, nah sekarang ini perlu diisi ya Mas Jojo ya, dengan memilih jenis pajak yang akan menjadi tujuan dari deposit tersebut. Jadi ada tanda bintangnya di situ. Pemilihan ini bersifat indikatif dan tidak mengikat penggunaan deposit pada saat pelaporan SPT atau permohonan pemindahan bukuan. Jadi sifatnya hanya untuk mempermudah
pajak ya dalam tapi penggunaan tidak deposit. membatasi ya. Saya deposit Ya. pasal 21 saya butuh PPN nih. Ya. Tetap bisa ya. Itu Itu bisa ada di-change. keterangan tambahannya. Sebelumnya di awal tidak ada, tapi kemudian di belakangan ditambahkan sebagai bagian untuk mempermudah administrasi saja, tapi tidak mengikat sama sekali. Yang kedua, sumber pengisian deposit pajak yaitu dari permohonan pemindah bukuan. Kemudian yang ketiga, dari permohonan atas sisa kelebihan pembayaran pajak atau sisa imbalan bunga setelah diperhitungkan dengan utang pajak. Nah, dengan adanya 3 sumber pengisian deposit ini, tentunya tanggal pengakuan pembayarannya juga berbeda-beda ya Kang Pajak ya. Jadi ada 3 macam juga, ada 3 jenis. Yang pertama, pembayaran melalui sistem penerimaan negara secara elektronik dengan kode billing. Ini tanggal pembayaran yang diakui adalah tanggal bayar yang tertera pada BPN atau bukti penerimaan negara. Kemudian yang kedua, deposit dari permohonan pemindah bukuan, tanggal pembayarannya yang diakui adalah tanggal bayar yang tertera pada bukti PBK ya, bukti pemindah bukuan. Kemudian yang ketiga, deposit dari permohonan atas sisa kelebihan pembayaran pajak atau sisa imbalan bunga, tanggal pembayaran yang diakui adalah tanggal penerbitan SKP KPP ya, atau surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari KPP. Nah, kenapa tanggal ini penting? Karena salah satu keistimewaan atau salah satu keuntungan dari deposit pajak adalah tanggal pembayaran diakui sebagai tanggal pembayaran ketika deposit digunakan. Misal mau bayar pasal 21 nih, tapi SPT belum siap, ya udahlah deposit dulu aja. Tanggal 13 deposit. Jatuh tempo kan tanggal 15. SPT belum siap ternyata. SPT baru siap tanggal 17. SPT siap, kemudian dibayar dengan deposit, maka tanggal pembayaran SPT-nya bukan 17, tapi tanggal 13. Kembali ke tanggal kapan deposit itu masuk, jadinya tidak terlambat. Itu salah satu manfaat menggunakan deposit pajak. Ya, menghindari keterlambatan ya. Oke, kita akan masuk ke poin kelima tentang penyetoran PPN JLN. Ya, Ini yang kelima, tentang PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean tersirat pada pasal 102. Sejak penggunaan Kortek, ada pertanyaan dari kawan pajak yang terkait pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah. Pabean. Dari luar daerah kan. Ya. Bagaimana cara membuat kode billingnya? Jadi mungkin poin-poin jelas seperti ini. Sejak menggunakan Kortek sesuai dengan PMK 81 ada beberapa perubahan terkait pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak terwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Yang pertama, semula untuk PPN atas BKP tidak berwujud menggunakan KJS 411211111 dan untuk JKP menggunakan 411211101. Ada 2 jenis ya, 101, 102. Sekarang berubah menjadi 1 KJS 411212101. Ini untuk impor baik BKP maupun JKP dari luar daerah pabean. Jadi kalau dulu sering kali ada salah kode jenis pajak ya, artinya 101 malah 102. Nah, dengan dijadikan 1 ini untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut karena otomatis sudah pasti betul. Kemudian SNP PPN JLN tidak mencantumkan NPWP 00. Kalau dulu kan PPN JLN menggunakan NPWP 00. Namun sekarang NPWP-nya menggunakan NPWP penyetor yang memanfaatkan barang atau jasa pada kode billingnya. Kemudian kode billing dapat dibuat melalui layanan kode billing mandiri yang ada di Kortek atau di pihak lain yang sudah berhubung seperti dari bank, dari pos atau dari PCAP. Dan ada juga kode billing bisa dibuat untuk satu jenis transaksi, satu billing satu transaksi, atau bisa kalau dalam 1 bulan yang sama dengan vendor yang sama itu bisa membuat cukup 1 kode billing untuk selalu transaksi dalam 1 bulan yang sama, 1 masa pajak yang sama, dan 1 vendor sama bisa digabungkan di 1 billing. Kemudian yang terakhir adalah pembayaran diperlakukan sebagai dokumen lain pajak masukan yang dibayar sendiri.
Jadi nanti setelah dibayarkan bisa dikreditkan di PPN melalui dokumen lain pajak masukan. Nah, cara pembuatan billingnya seperti apa nih, Aurel? Nah, untuk langkah-langkah pembuatan kode billingnya, ini kita melalui Cortex. Kita bisa lihat di menu pembayaran, kemudian kita buka layanan mandiri kode billing. Lalu verifikasi identitas wajib pajak, identitas kita selaku penyetor ya. Kemudian kita klik lanjut, lalu kita pilih kode akun pajak dan KJS-nya 411212/101. Ini PPN impor, BKP tidak berwujud, dan atau JKP dari luar daerah pabean. Kemudian kita pilih periode dan tahun pajaknya, lalu kita klik lanjut, kemudian kita isi nominal dan keterangannya, lalu kita klik unduh kode billing ya Pak Pajak. Kita cek terlebih dahulu nih sebelum dilakukan pembayaran. Kita cek hasil unduh kode billingnya. Ini bisa dengan dua cara. Yang pertama di menu portal saya, kemudian dokumen saya, atau dari menu pembayaran, kemudian daftar kode billing yang belum dibayar. Untuk ngecek ya, yang perlu dibuat ya. Ya, jika sudah benar, baru kita lakukan pembayaran. Nah, yang agak baru tadi Aurel, ketika menggunakan NPWP-nya kan 00, kalau dulu kan 000 ya, Ya. 000, kemudian diisi nama vendornya Luar siapa, negeri ya. alamatnya di mana, luar negerinya. Nah, sekarang ketika menggunakan NPWP pengguna jasa, otomatis akan muncul ya nama si pengguna jasanya, alamat si pengguna jasa. Ya. Lalu di mana memasukkan data si vendornya? LTD-nya di mana masuk sini, alamat di mana si Untuk penjualnya ya, Ya. sellernya ya. si sellernya di luar negeri, bagaimana memasukkannya? Baik, jawabannya adalah di dokumen lain pajak masukan. Nah, bagaimana cara pembuatan atau pengkreditannya? Walaupun ini merupakan pre-populated ya biasanya ya, namun ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita buka menu e-faktur pada Cortex, kemudian menu sebelah kiri dokumen lain, lalu kita pilih pajak masukan ya sebelah kiri, kemudian kita klik create from payments. Nah, kuncinya di situ ya. Lalu kita pilih masa pajak dan isi tahun pajaknya, lalu kita klik buat. Ya, setelah kita buat tadi create from payment tadi, kemudian setelah data pembayaran masuk ke daftar dokumen lain pajak masukan, silakan klik edit. Jadi udah ada pembayaran yang tervalidasi gitu ya istilahnya ya, dari create from payment. Nah, kemudian kita klik edit untuk menambahkan data lawan transaksi dari luar daerah pabean nanti ya. Lalu kita isikan nama penjual, pihak luar negerinya, kita isikan namanya. Kalau untuk NPWP-nya ini sudah secara otomatis ya Mas Jojo, secara otomatis terisi 000 gitu. Kemudian kita isikan DPP-nya, lalu cek kembali isian data dokumen transaksi, kemudian seller information, dan detail transaksi termasuk nilai PPN-nya. Kemudian setelah itu kita klik simpan. Nah, setelah ada di menu dokumen lain pajak masukan, kita klik centang, kita pilih mana yang akan kita kreditkan. Oke, kalau sudah dirasa betul, tinggal di ini ya, kreditkan fakturnya ya. Ya. Kemudian kita masuk yang terakhir, bab ke-6, tentang pengaturan ulang batasan pembayaran atau penjualan dapat dipindah bukan sesuai dengan pembaruan proses bisnis. Ini diatur di pasal 108, 109, dan 111. Nah, ini yang jadi pertanyaan banyak nih karena ada perubahan yang sangat signifikan di BUMN ini. Sangat berubah Ya, ya. pemindahan pun pada dasarnya ada dua, yaitu berdasarkan permohonan wajib pajak dan secara jabatan. Nah, kita akan membahas tentang yang berdasarkan permohonan wajib pajak. Bagaimana ya, Aurel? Apa aja yang bisa diajukan pemindah bukuan ya, Aurel? Ya, jadi pemindah bukuan ini dapat dilakukan atas beberapa hal. Yang pertama, penggunaan deposit pajak ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan
yang belum dilakukan penelitian untuk penerbitan surat keterangan penelitian formal, bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan, atau biasa disebutnya suket ya, Surat keterangan. surat keterangan ya. Nah, yang belum diterbitkan surat keterangan ya, ini yang bisa dilakukan pemindahan bukuan. Kemudian yang ketiga, penyetoran di muka bea materai yang belum digunakan untuk menambah saldo deposit pada mesin teraan materai digital. Bisa di PBK ya. Iya, bisa di PBK. Kemudian yang keempat, jumlah pembayaran yang lebih besar daripada pajak yang terutang. Oke, nah yang dinikmati untuk pemindah bukuan atas jumlah pembayaran yang lebih besar daripada pajak yang terutang. Ini ada beberapa yang tidak dapat diajukan dalam hal pembayaran yang dimaksud merupakan yang pertama, pembayaran melalui SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN. Tidak perlu di PBK. Kemudian pembayaran atas atau pembayaran untuk penyetoran bea materai dalam rangka pendistribusian materai elektronik kepada badan usaha yang bekerja sama dengan perusahaan umum percetakan luar Indonesia untuk melaksanakan pendistribusian materai elektronik dan penjualan materai tempel yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia Persero. Tadi yang bisa di PBK adalah yang untuk materai digital. Itu pembayaran materai digital belum digunakan bisa di PBK. Ya. Tapi yang untuk ini yang berhubungan dengan Peruri sama PT Pos tidak bisa di PBK. Kemudian pembayaran pajak yang kode billingnya diterbitkan oleh sistem billing selain yang diadministrasikan oleh DJP. Jadi karena dilakukan langsung dari Kortek, maka yang billing yang tidak diciptakan dari Kortek tidak bisa dilakukan proses pemindahan bukuan. Kemudian pembayaran pajak yang dianggap sebagai pembayaran penyampaian SPT massa. Ini yang baru nih, jadi pembayaran terkait dengan SPT massa seperti pembayaran SPT identifikasi itu pun juga sekarang tidak dapat dipindah bukukan. Pasal pembayaran pasal 21 PPN itu tidak dapat dipindah bukukan. Kemudian pembayaran pajak sebagai satu kesatuan dengan penyampaian SPT atau pembayaran pajak yang sudah diperhitungkan dengan pajak terutang dalam SPP, SKPKB, SKPKBT dan seterusnya. Jadi ketika pembayaran digunakan untuk STP atau SKPKB itu tidak dapat dipindah bukukan kecuali pembayarannya kelebihan atau double. Kalau double pembayaran, salah satu bayarannya bisa dipindah dibukukan. Mungkin seperti itu. Nah, bagaimana dengan pembayaran-pembayaran yang tidak bisa dipindah bukukan ini? Maka nanti akan digunakan pengembalian yang seharusnya tidak terutang. Mungkin disempatkan lebih lanjut, kesempatan lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan nanti ya tentang itu ya. Restitusi ya. Ya, jadinya yang tidak bisa di PBK tapi ada kelebihan pajak maka akan dikembalikan. Proses dengan pembayaran yang seharusnya tidak terutang. Ya, itu belum kami bahas ya kawan pajak ya. Tidak kami bahas di sini ya. Kemudian ada lagi nih hal-hal yang perlu diketahui oleh kawan pajak terkait pemindah bukuan ya. Karena banyak sekali pertanyaan mengenai pemindah bukuan ya sehari-hari ya. Pemindah bukuan hanya dapat dilakukan untuk pembayaran pajak dalam mata uang yang sama. Jadi rupiah ke rupiah, kemudian dolar ke dolar gitu ya. Kemudian yang kedua, permohonan pemindah bukuan diajukan oleh wajib pajak yang identitasnya tertera dalam bukti pembayaran melalui Kortex. Kemudian yang ketiga, dalam hal wajib pajak melakukan penggabungan usaha, permohonan pemindah bukuan atas pembayaran dan penyetoran pajak yang mencantumkan NPWP dari wajib pajak yang melakukan penggabungan usaha ini diajukan paling lama sebelum penghapusan NPWP dari wajib pajak yang melakukan penggabungan usaha. Jadi hapus nggak bisa ya? Ya, udah dihapus nggak bisa. Kemudian yang keempat, permohonan pemindah bukuan atas kesalahan pembayaran atau penyetoran PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan harus dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan adanya pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Kemudian yang kelima, tanggal pembayaran pajak yang tertera dalam bukti pemindah bukuan ini mengacu pada tanggal pembayaran pajak dalam surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP ya, yang diajukan pemindah bukuan atau tanggal pengisian deposit pajak yang diajukan pemindah bukuan. Kemudian yang keenam, bukti pemindah bukuan ini merupakan dasar penyesuaian atas pembayaran dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Oke. Baiklah kawan pajak, tidak terasa kita sudah sampai di akhir acara.
Semoga pembahasan hari ini bermanfaat bagi kawan pajak. Kawan pajak juga bisa follow seluruh media sosial KPP Pema 6, baik Instagram @pajakpema6, di YouTube yang saat ini YouTube KPP Pema Penanaman Modal Asing 6, maupun Facebook juga ada, agar kawan pajak tidak ketinggalan informasi mengenai hal-hal terkini seputar perpajakan. Sebagai informasi tambahan, saat ini KPP Pema 6 sedang dalam proses menuju ZIWBPM, Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Oleh karena itu, kami mohon dukungan dari kawan pajak dengan tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada kami, karena seluruh layanan yang diberikan oleh kantor pajak Pema 6 tidak dipungut biaya, gratis. Iya, gratis. Sampai jumpa kembali pada podcast episode selanjutnya. Salam Penasik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.